Anak-aanak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini kita mendengar ceramah dari Ustadz Wahabi yang viral, yang mengatakan bahwa lagu anak-anak bisa bikin murtad, ada unsur kristenisasi. Apakah benar seperti itu? Tentunya kita sudah lama mendengar lagu-lagu seperti Balonku Ada 5. Kalau kita dengarkan liriknya, supaya kita bisa meluruskan apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi tersebut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kata Ustadz Wahabi tersebut, loh, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau itu melambangkan Islam. Berarti Islam hanya bisa bikin kacau. Nah, ini logikanya tidak masuk. Kalau memang hijau itu melambangkan agama Islam, ketika meletus, ketika Islam itu hancur, sudah sepantasnya hati kita itu kacau. Masa iya Islam hancur, meletus, rusak, berantakan, hati kita gembira? Sebenarnya kalau memang Islam itu dianggap sebagai balon hijau, ya sudah benar ketika balon hijau meletus atau agama Islam itu hancur, hati kita kacau. Sebenarnya kalau main cocok logi, kita bisa mengarahkan lagu-lagu ini, kita arahkan ke lebih husnudzon, jangan kita kedepankan suudzon. Itu pertama. Yang kedua, pencipta lagu tersebut itu tidak sembarangan. Dia menciptakan sebuah lagu itu memakai ilmu. Kalau dalam pondok pesantren biasanya kita dikenalkan dengan ilmu arut untuk tata cara membuat sebuah lagu atau syair. Sama dengan di Indonesia dan dimanapun. Dalam membuat lagu biasanya kita diajarkan untuk menyelaraskan sajak. Seperti dalam lagu Balonku Ada 5. Di sana berakhiran ku semua. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Kalau balon merah yang meletus, maka tidak akan pas. Meletus balon merah, hatiku sangat nggak pas. Kalau kita mau cocok logikan, sebenarnya kita bisa mengedepankan husnudzon daripada suudzon. Balonku ada 5. Ketika meletus 1, maka yang 4 kita pegang erat-erat. Sama, rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah haji. Sedangkan haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Ketika kita tidak bisa melaksanakan haji, maka rukun Islam yang 4 harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini kita harus mengedepankan husnudzon daripada suudzon. Karena pencipta lagu tersebut, yaitu Pak Pasur, dia adalah seorang muslim. Dia membuat sebuah lagu itu untuk mendidik anak-anak. Mulai cara menghitung, bahwa balon ada 5, ketika meletus 1 tinggal 4, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Juga mengajarkan tentang warna-warna, mulai hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Sebenarnya nggak usah dibikin ribet gitu, nggak usah dicocok logikan sehingga kita suudzon kepada orang lain, nggak baik. Yang kedua, lagu Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kata Ustadz Wahabi tersebut, kenapa pohon cemara? Kristenisasi ini namanya.
mengajarkan kita untuk cinta kepada pohon cemara yang melambangkan pohon Natal. Loh, tunggu dulu bos. Kebanyakan di gunung-gunung itu tumbuh yang namanya pohon cemara. Kenapa bukan pohon sawit? Kenapa bukan pohon pisang seperti kata Ustadz Wahabi itu? Ya kalau kita mau cari pohon pisang, nggak usah jauh-jauh ke gunung. Kita cari di tengah jalan banyak pohon pisang. Apalagi jalan-jalan yang rusak, yang bolong-bolong, biasanya ditanam pohon pisang di situ. Dan lagu naik-naik ke puncak gunung itu juga memakai saja. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kalau kita rubah jadi pohon sawit atau pohon pisang, tidak akan pas sajaknya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon sawit atau banyak pohon pisang, nggak pas. Nah, kita harus kedepankan husnudzon kita, bahwa lagu naik-naik ke puncak gunung itu sebenarnya mengajarkan kita untuk melihat kebesaran Allah. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Imran, dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa bumi, langit, pergantian siang dan malam itu semua adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan kita naik ke puncak gunung, kita lihat, wah, kebesaran Allah, ada gunung yang begitu kokohnya, seperti yang dikatakan dalam Wal Jibala Autada, gunung itu menjadi paku dari bumi. Bayangkan saja jika bumi tidak ada gunung, mau jadi apa bumi tersebut. Kita lihat sekitar gunung, alam semesta, pepohonan, binatang-binatang, itu semua adalah kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan itu semua. Maka saya berpesan kepada Ustadz Wahabi yang bernama Zainal Abidin tersebut, ayolah kita orang Islam, kita kedepankan husnudzon kita kepada sesama muslim. Jangan sedikit-sedikit kita berburuk sangka, menfitnah, menebarkan amarah sana sini sehingga kita membenci satu sama lain. Ayo kita bareng-bareng orang Islam, kita tunjukkan kekompakan kita. Berdakwahlah tanpa menyinggung perasaan orang lain, tanpa menyinggung perasaan umat lain. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.